Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, hari ini saya meminta waktunya mengganggu sebentar karena kami dari CGP Angkatan 10 itu mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, yaitu tentang Delima Etika. Nah, di tugas kami ini di modul 3.1. Jadi ada beberapa nanti pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Nah, Ibu mungkin bisa menjawabnya sesuai dengan pengalaman Ibu ya Bu ya. Baik Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah atau Ibu dulu pernah waktu jadi guru, adakah kasus-kasus yang membuat yang merasa kasus itu dilema untuk Ibu? Mungkin bisa Ibu ceritakan ke saya Bu. Selama Ibu menjadi guru, untuk dilema itu belum pernah Ibu alamin. Cuma ya namanya siswa kalau kenakalan atau ada sesuatu lah yang istilahnya mengganjal di hati kita ya, masalah kesalahan kecil itu ya pasti ada. Tapi kalau untuk dilema yang kita alami ya alhamdulillah tidak ada itu. Nah, untuk saya sementara saya dari guru di tahun 92 itu ya kan, ya kalau kenakalan siswanya itu ya pasti ada, kita temukan ya kan, mungkin salah satu dia membolos dan sebagainya. Nah, jadi solusinya ya kita sebagai guru ya kan, kita memanggil siswanya, kemudian juga kedua kita pemanggilan orang tuanya. Nah, supaya tidak ada begitu dilema lah yang kita alami, ya itu mungkin cuma kendala-kendala hal yang kecil aja. Oh, jadi kasus-kasus yang Ibu hadapi ini tidak membuat dilema untuk Ibu ya. Nah, saya minta satu saja Bu, mungkin ada kasus yang lain yang membuat Ibu dilema. Jadi seperti begini ya, mungkin ada satu orang siswa ya kan, pernah mengalami atau pernah mendapatkan seperti musibah gitu. Nah ya mungkin kenakalannya ya bukan seperti musibah, dia itu pernah mencuri ya kan, mencuri kotak amal. Tetapi siswa itu bukan saya wali kelasnya, tapi pada saat itu saya memegang guru bidang studi bahasa Indonesia 456. Nah, jadi waktu itu dia duduk di kelas 5. Nah, mungkin itu dilema kami semua dengan guru kelasnya ya kan, tapi alhamdulillah siswa itu sempat tertangkap oleh masyarakat dan sempat juga supaya dia itu diberi efek jerak, sempat dimasukkan di dalam sel gitu. Nah, mungkin dalam 1 hari. Nah, setelah itu ya siswa itu ya alhamdulillah sampai lulus dia tidak ada lagi sudah mengulangi lagi perbuatannya ya. Tapi itu adalah ya suatu mungkin termasuk suatu dilema untuk di SD kami dan juga kepala sekolah dengan dewan guru. Karena apa? Siapa nama gurunya, sekolah di mana, siapa nama kepala sekolah. Iya betul, pasti semua berkaitan pasti ya Bu ya. iya. Gurunya kena, Iya. kepala sekolahnya kena, dan pasti Iya. nama sekolah. Nah, kemudian Bu, pada saat kasus itu terjadi, adakah langkah-langkah atau prosedur untuk menangani anak-anak siswa tersebut? Nah, setelah anak itu karena kepala sekolahnya langsung mengambil tindakan, setelah kami rapat kecil guru kelasnya dengan guru bidang studi dengan kepala sekolah, ya kata kepala sekolahnya ya kalau gitu dikasih efek jerak, biarin aja, kita serahkan dengan yang berwenang. Kebetulan juga orang tuanya juga dipanggil, orang tuanya juga sudah angkat tangan, ampun. Nah, bahwa bilang memang anak itu nakal gitu. Nah, seperti itu Pak. Nah, jadi setelah anak itu ya ditangani oleh pihak yang berwajib, ya alhamdulillah selanjut sampai kelas 6 dia lulus ya, tapi tidak melanjutkan ke sekolah berikutnya. Ya itulah kenakalannya kan. Nah, kemudian Bu, yang saya tanyakan lagi, tantangan-tantangan apa yang Ibu alami saat itu pada saat mendapatkan kasus anak yang mencuri tadi Bu? Apa yang menurut tantangan
yang Ibu alami saat itu? Nah, kalau untuk tantangan itu karena saya pada saat itu ya Bu ya, saya bukan megang kelas gitu loh kan, cuma ya saya termasuk guru bidang studi. Iya. Nah seperti itu. Ya tantangan kami itu ya itulah bagaimana lah, karena kepala sekolah pada saat itu ya menyerahkan gitu. Nah jadi kami semua guru ya sudah pasrah aja. Iya. Nah ya sudah katanya ya begini aja, sudah dikasih efek jerak begitu. Nah jadi tidak ada, kami tuh pada saat itu menemukan tantangan kepada anak tersebut. Oh, jadi kasus itu kemarin itu langsung diserahkan Iya. ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah langsung mengurus ke pihak berwajib ya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian Bu, pada saat mengalami kasus itu, adakah seseorang atau faktor yang memudahkan Ibu dalam penyelesaian kasus waktu itu? Ya pada saat itu setelah dia diberi efek jerak siswa tersebut, ya untuk mungkin ya kepala sekolah atau bagaimana ya istilahnya mengatakan ya sudah, mungkin ini adalah suatu pengalaman yang kita hadapi di sekolah kita. Ya namanya siswa masing-masing kan, kalau tahu dari awal kata mereka tidak kita suruh sekolah sini. Nah tapi penyesalan di belakang itu tidak ada gunanya kan. Bu, terus ada pertanyaan saya yang terakhir, yaitu dari semua yang Ibu sampaikan tadi, dari pengalaman yang kasus yang Ibu alami, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang kasus yang Ibu alami? Baiklah Bu ya, dan saya jawab dengan pengalaman di sekolah yang kami alami, pihak sekolah mendapatkan suatu pelajaran yang berharga, dan sekolah kami mengharapkan perbaikan untuk siswa-siswinya ke depan. Ya, jadi ini suatu benturan mungkin bagi sekolah Ibu ya. Dari pihak sekolah sudah mengusahakan juga dengan wali muridnya, dengan guru-guru mapel tadi yang disampaikan ya Bu ya. Tapi keputusan itu diserahkan kepala sekolah kepada pihak yang berwajib. Mungkin sudah tidak bisa diatasi oleh sekolah, dan orang tua juga sudah menyetujui seperti Ibu ya. Orang tuanya sudah pasrah dengan kejadian tersebut, katanya ya sudah kami serahkan aja dengan sekolah, mau diapakan anak kami. Nah, nggak mungkin lah mau kami apakan. Nah, itu bahasa orang tua, berarti dia sudah pasrah. Nah dengan adanya rapat itu ya kami mengambil kesimpulan ya supaya siswa ini ya diberi efek jerak dan tidak berkelanjutan lagi untuk adik-adik yang kelasnya yang di adik sekolah. Iya, berarti ini betul-betul dilema untuk sekolah ini ya, begitu juga gurunya ya, mengalami dilema untuk ini. Nah baik Bu, dari pengalaman yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi pelajaran untuk saya, pembelajaran untuk saya ke depannya. Ya, saya mengambil pengalaman yang dari Ibu hadapi, dan mungkin untuk ke depan kami yang mengalami bisa memberikan keputusan yang lebih bijak lagi. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini ya Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya untuk hari ini. Ya, kebetulan saya dari CGP Angkatan 10 akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kami diwajibkan untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Nah, salah satunya mungkin saya meminta Pak Anggun untuk diwawancarai. Siap ya Pak ya? Siap. Nah, baik Pak. Mungkin selama Bapak jadi kepala sekolah atau sebelumnya mungkin waktu jadi guru, apakah Bapak ada kasus-kasus yang Bapak pernah lakukan? Ada Bu, dalam penyelesaian kasus itu kita sebagai guru, apalagi setelah jadi guru menjadi kepala sekolah, pasti banyak kasus Bu. Pasti banyak kasus, kan di 2 sekolah yang pernah saya pimpin sebelumnya pernah ada kasus Bu, banyak kasus seperti permasalahan sekolah maupun permasalahan pribadi antar guru ada Bu, dan itu bisa kami selesaikan. Baik, mungkin salah satu kasus bisa Bapak ceritakan? Salah satu kasus ini pernah saya alami gini Bu, sebagai kepala sekolah
SDN 0016 Gunung Tabur pada saat itu. Tahun 2013 saya menjabat Bu. Setahun kemudian dalam perjalanannya ternyata ada kasus antar teman, antar guru yang tidak bercocok, mungkin permasalahan pribadi Bu, permasalahan pribadi, dan itu saya sebagai kepala sekolah wajib menyelesaikannya karena untuk mempererat tali silaturahmi. Tapi dalam kurun waktu yang bukan sebentar Bu, mungkin bisa sampai 2-3 kali pertemuan mereka baru bisa deal. Iya. Baik, berarti kasus yang Bapak alami ini tentang guru Bapak ya. Iya. Ada perselisihan, mungkin masalah pribadi. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, mungkin hal-hal apa saja yang menjadi tantangan untuk Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Hal-hal yang menurut saya menjadi sebuah tantangan adalah Bu, bagaimana cara merukunkan atau mendamaikan kedua orang tersebut. Sebetulnya permasalahan itu sepele saja Bu, hanya mungkin sedikit olok-mengolok karena mungkin ada yang sifatnya mungkin teman yang nggak bisa IT. Nah pada saat itu temannya diolok, kamu kok nggak bisa membuat RPP pakai komputermu, padahal kamu itu sudah dilengkapi dengan istilahnya komputer apa segala macam, dan hal itu tidak diterima dengan teman satunya tersinggung, sehingga pada saat tersinggung terjadilah perselisihan. Oh begitu ya Pak ya. Mungkin ada langkah-langkah tersendiri atau prosedur yang Bapak jalankan untuk menengahi masalah mereka Pak? Ya ada Bu, saya dari kepala sekolah saya pelajari dulu Bu permasalahannya apa. Sebelum saya memanggil kedua belah pihak, saya pelajari dulu Bu. Saya minimal catat dulu, saya lihat dulu di browsing di internet bagaimana kasus seperti ini tidak bisa diselesaikan. Dan setelah saya pelajari ternyata ada hal-hal yang sifatnya hanya merupakan kepentingan pribadi saja Bu, ego saja, dua belah pihak ego. Dan saya sebagai pimpinan, bagaimana cara saya menyelesaikan, mendamaikan mereka berdua. Alhamdulillah mereka berdua akhirnya bisa berdamai walaupun melalui beberapa tahap. Ini semacam saya menasihati itu bahwasanya kita saja sebagai pendidik, kita menasihati anak kita supaya hidupnya rukun, tidak berkelahi, tidak apa kok kita orang yang lebih tua tidak bisa. Iya, gitu betul. Bu. Betul sekali ya Pak. Iya. Jadi ada arahan ke mereka, memberikan contoh ke peserta didik, kita juga harus bisa merukunkan. Kenapa untuk pendidiknya sendiri itu tidak bisa malah memberikan contoh. yang baik. Itu. Iya. Nah, kemudian adakah sebuah tangkala atau jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus dilema yang Bapak alami? Saya alhamdulillah Bu, dalam kepemimpinan saya tetap harus menjalankan hal itu atau menjadwalkan Bu, setiap ada kegiatan walaupun bukan hanya istilahnya ketidakcocokan di antara dua guru, terkadang ada juga yang sifatnya mungkin ada yang dengan alasan sering tidak masuk sekolah, mengganggu pekerjaan sebagai pendidik, itu saya punya jadwal untuk menyelesaikannya. Baik. Jadi sudah tertata dengan baik. Sudah tertata. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus yang Bapak alami? Yang jelas untuk membantu saya dalam juga saya membiasakan diri saya untuk menerima masukan dari teman-teman, walaupun dia muda dari saya, walaupun dia anak buah saya, guru saya, tapi saya lebih menghormati. Artinya hal-hal seperti itu harus saya ambil sebagai seorang pemimpin yang bijak. Sebagai pemimpin yang bijak, saya harus bisa, seperti ini loh, dan masukan dari mereka lah yang saya gunakan untuk menasihati teman-teman yang bermasalah. Iya. Baik, berarti Bapak ini seorang yang bisa berkolaborasi dengan anak buahnya, terus Bapak juga bisa menerima masukan dari anak-anak buahnya di sini ya Pak ya. Siap. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan tersebut? Pembelajaran yang saya ambil Bu, memang sangat jelas karena rata-rata kasus yang seperti itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Yang penting intinya saya di sini adalah tali silaturahmi tetap terjalin antara teman dengan teman, antara guru dengan guru. Pokoknya semua
stakeholder yang ada di sekolah tersebut, warga sekolah harus terjalin dengan baik Bu, maksud saya. Oh baik Pak, kayaknya penjelasan Bapak sudah sangat bermanfaat untuk saya. Kemudian saya juga bisa mengambil dari wawancara ini, mungkin kedepannya saya bisa belajar dari keputusan-keputusan yang Bapak sampaikan ke saya. Saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin sampai di sini saja percakapan kita hari ini. Ya, sama-sama Bu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Kayaknya penjelasan Bapak sudah sangat bermanfaat untuk saya. Kemudian saya juga bisa mengambil dari wawancara ini, mungkin kedepannya saya bisa belajar dari keputusan-keputusan yang Bapak sampaikan ke saya. Saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin sampai di sini saja percakapan kita hari ini. Ya, sama-sama Bu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih juga atas kunjungan Ibu ke sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang saya berikan informasinya bisa bermanfaat buat Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya mengganggu Bapak waktu Bapak untuk hari ini. Saya ada tugas dari CGP, saya angkatan 10 dari calon guru penggerak. Kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, yaitu tugas kami di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Yang mau saya tanyakan ke Bapak, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah atau Bapak dulu pernah menjadi guru, mungkin ada beberapa kasus yang masih Bapak ingat. Saya minta tolong Bapak menceritakan salah satu kasus yang pernah Bapak alami. Ya, di sini terima kasih atas kunjungannya dan sebagai ini seru ya. Karena gini, kita kan jadwalnya padat ya, jadi sama-sama kita pending di hari ini. Kegiatan itu dengan mendapatkan suatu pencerahan dari kita semuanya gitu ya. Kasus-kasus yang ada selama kita melaksanakan pembelajaran atau jadi kepala sekolah itu banyak. Pertama dulu saya masih pertama di jadi kepala sekolah itu dihadapkan dengan kondisi sekolah yang kurang memungkinkan. Sepertinya siswanya banyak, akhirnya banyak yang jadi dua shift ya kan itu, akhirnya tidak efektif. Yang kedua, permasalahan kelas itu biasanya harus rapi bersih, ternyata kelas itu banyak coret-coretan, ruang kelas kurang efektif, kurang menyenangkan. Yang ketiga, dengan adanya bangunan museum ini juga kita ada kendalanya sudah dibongkar tempat kita dan tidak diperbaiki lagi pagar-pagarnya, akhirnya kita baiki sendiri. Itu kan salah satu problem bagi kita. Mungkin yang mana dulu mau tanyakan dengan saya? Kan ada 3 ini. Iya, jadi yang mau saya tanyakan dari 3 kasus yang Bapak jelaskan ke saya, mana yang menurut Bapak itu dilema untuk Bapak? Ya semuanya dilema. Tapi yang terbaru sekarang ini masalah bangunan yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau yang baru ini gini, ketika pembangunan gedung museum itu sudah selesai, kita dapat permasalahan. Permasalahannya pertama yaitu pagar kita sudah tidak ada lagi, ya kan? Nah, pagar itu ternyata tidak ada pagar membawa dampak anak-anak akan lepas dari kendali kita. Nah, seperti sekolah kita kan di pinggir sungai, takutnya anak ya ke sungai dan sebagainya. Jadi kita selalu harus aktif melihat dan sebagainya. Kita harus ada tiket di sana. Nah, itulah. Solusinya seperti apa? Solusinya ya kita panggil sama-sama komite sekolah dan sebagainya, kita selesaikan antara komite dengan sekolah.
ternyata komite sekolah juga membantu kita yaitu dengan cara kerja sama-sama dikerjakan, akhirnya kita pagar dengan pagar besi berliangkan itu kalau solusinya. Memang ya tidak semudah itu kita mencari solusi kebetulan itu kan, tapi harus ada ini trik-trik yang bisa kita cari gitu kan ya, gitu. Jadi dilema Bapak ini ya kemarin waktu bangunan museum ini dibangun ya Pak, kendalanya di situ tidak ada pagar. Memang riskan sekali ya Pak ya. Kita cari gitu kan ya, gitu. Jadi dilema Bapak ini ya kemarin waktu bangunan museum ini dibangun ya Pak, kendalanya di situ tidak ada pagar. Memang riskan sekali ya Pak ya, karena di sini apalagi kita masih anak-anak yang di tingkat dasar, masih belum paham. Untuk kita kasih tahu sekali aja belum tentu mendengar gitu ya Pak ya. Nah memang itu yang Bapak alami. Kemudian Pak, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus Bapak tadi? Oh dengan cara anda tadi apa ya? Memanggil komite, ya. Sekolah, kantor rembuk. Ternyata dengan rembukan tadi ada suatu titik temu, kita harus mengerjakan sama-sama kerja bakti. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Apakah itu sudah suatu keputusan yang baik yang Bapak ambil untuk menyelesaikan kasus tadi? Ya kalau seperti itu kan memang harus diefektifkan, karena hal-hal yang sifatnya mendesak harus kita lakukan secepatnya. Ya, kemudian Pak, dengan kasus yang tadi itu, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau waktu tertentu untuk penyelesaian kasus tersebut? Ya mesti, semuanya kan harus ada prosesnya. Nah, prosesnya itu pertama kita adakan sama-sama rapatnya, kedua nanti kita tentukan kapan kita laksanakan. Nah, jadi rentang waktu itu ya paling tidak seminggu atau 3 minggu baru kita bisa selesaikan. Tidak harus begitu ketemu langsung kerja gitu selesai. Jadi ada sih rentang waktu yang paling tidak kita dari awal kita perencanaan sampai pelaksanaan dan selesainya itu kan mesti ada paling tidak ya 3 minggu lah kan gitu. Ya, baik Pak. Jadi rentan waktu Bapak untuk menyelesaikan kasus tadi sekitar 3 minggu ya Pak ya, melibatkan komite sekolah sama warga sekitar mungkin Pak ya, atau wali murid dilibatkan. Wali murid, guru dan wali murid, guru sebagainya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Ya ada. Ya pertama ketua komite. Ketua komite ya Pak ya. Ketua komite itu orangnya memang peduli dengan kita. Dia tidak pamrih ya kan. Dan dia juga uang pun tidak bermasalah. Dia banyak korban dengan kita. Yang bayar tukangnya juga dia kan. Nah karena dia bawa tukang dan sebagainya. Jadi kita bantu ya, kita minta bantuan dia juga bantunya lebih dari itu. Nah kemungkinan besar juga mungkin komite ini tidak serta-merta membantu, pasti ada komunikasi yang baik dari Bapak mungkin ya dengan dari warga sekolah juga seperti itu kan Pak, sehingga komite ini lebih peduli untuk membantu di sekolah Bapak seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa diambil atau dipetik dari pengalaman mengenai kasus Bapak ini? Kalau pelajarannya kita ambil, pertama itu bisa kolaborasinya, supaya terjalin suatu hubungan yang baik. Nah, sudah terjalin hubungan baik, maka lebih mudah kita sama-sama bekerja. Jadi kolaborasi dan saling peduli. Ya, intinya kolaborasi ya Pak, sehingga kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak hari ini, sangat memberikan pengalaman untuk saya dan mudah-mudahan itu bisa menjadi acuan saya ke depannya.
Terima kasih Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pernah bermimpi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.